Selamat pagi hadirin sekalian dan majelis pengampu keadilan yang terhormat. Kami akan menyampaikan 9 isu gugatan, diantaranya yang pertama, perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat. Yang kedua, kekerasan persekusi, kriminalisasi dan diskriminasi. Yang ketiga, politik impunitas dan kejahatan. Kami mewakili masyarakat yang dirugikan konstitusionalnya oleh tergugat karena telah melakukan perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat. Kami adalah orang-orang yang ruangnya disingkirkan secara paksa melalui berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh tergugat, seperti proyek strategis nasional, Undang-Undang Cipta Kerja, hilirisasi nikel, food estate, dan proyek-proyek yang dianggap oleh tergugat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, kami harus tergusur dari ruang kami yang sudah ditinggali sebelum Republik ini berdiri. Ruang kami sudah hilang, lingkungan kami tercemar, air bersih pun kesulitan, kebun kami tinggal sisa-sisa, dan laut kami tinggal cerita. Cerita ruang hari ini tidak seperti cerita nenek moyang kami dulu. Mereka bercerita, kebun, laut, dan sungai menghidupi kehidupan. Namun kini mereka mengancam kami. Majelis Pengampu Keadilan, kami sudah tidak lagi berladang dan melaut. Karena tak ada lagi hasil, kami hanya bertahan dari jerih payah solidaritas. Anak-anak kami kehilangan bapak, karena bapak yang mencari upah harus pulang terpanggang smelter nikel. Tak sampai di sana, anak-anak kami pun harus terkubur di lubang tambang. Ibu kami reproduksinya terganggu akibat pencemaran. Sanak saudara kami berebut ruang dengan orang-orang yang nasibnya tak jauh berbeda seperti yang kami alami. Anak-anak kami bercerita, di kota ia hanya berebut kos dan ongkos untuk bertahan. Kami telah bertahan dengan situasi yang buruk, bertahan dan senantiasa melawan, namun kami dikriminalisasikan dan nyawa pun jadi taruhan. Sederet kasus seperti Rempang Eco City, Geothermal Pocoleok, Bandara Kulon Progo, reklamasi Teluk Jakarta, eksplorasi nikel di Pulau Wauni, masyarakat adat suku Auyu di Papua, penggusuran Taman Sari, Dago Elos adalah bukti konkret rentetan perampasan ruang. Majelis Pengampu, pada dasarnya tidak ada gunanya segala jenis yang gratis-gratis, bantuan-bantuan, program pemberdayaan yang digagas oleh tergugat, jika akhirnya ruang kami disingkirkan atas nama kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran penguasa. Tidak ada gunanya pesta pemilu jika pada akhirnya kami tidak bisa menentukan cara kami sendiri, hidup kami sendiri, dan kedaulatan atas ruang kami sendiri. Apa gunanya agenda yang ramah lingkungan, energi terbarukan, dan segala yang berkaitan dengan perubahan iklim kalau ujung-ujungnya hutan kami harus digunduli? Tidak ada gunanya sejumlah kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan jika rimanya berujung penyingkiran. Majelis Pengampu, kami adalah orang-orang pencari keadilan atas keserakahan tergugat. Kami langkahkan kaki untuk hadir dalam Mahkamah Rakyat luar biasa, menuntut tergugat untuk bertanggung jawab, bukan hanya sekedar pasal-pasal seperti meja persidangan biasanya, tapi atas nama kemanusiaan dan keadilan. Isu yang kedua, majelis, adalah isu kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Yang mulia Majelis Pengampu Keadilan, isu yang pertama, tergugat menggunakan dan melembagakan kekerasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Beberapa contoh kekerasan tersebut dapat dilihat dengan jelas dan masif, mulai dari kekerasan terhadap buruh yang menolak PP 78 tahun 2015. Kekerasan tersebut juga berlanjut terhadap kawan-kawan aksi anti-rasisme Papua yang terjadi pada tahun 2019. Hingga kekerasan masyarakat adat di Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Yang kedua, tergugat terus membuka ruang bagi praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Menurut catatan Kontras, setidaknya dalam kurun waktu 2002 hingga 2003,
ada 54 peristiwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, tergugat masih konsisten mempertahankan hukuman mati dan bahkan telah melaksanakan 3 gelombang eksekusi terhadap pidana mati. Yang pertama, 18 Januari 2015, yang kedua 29 April 2015, yang ketiga pada 29 Juli 2016. Amnesty International mencatat, pada 2021 terdapat 114 vonis hukuman mati, sedangkan pada 2020 sebanyak 117 vonis. Tingginya jumlah vonis hukuman mati tersebut sejalan dengan bercokolnya delik-delik pidana yang diancam hukuman mati. Yang keempat, tergugat melakukan pembatasan kebebasan berkumpul dan berserikat. 2 periode kepemimpinan tergugat telah mengeluarkan setidaknya beberapa kebijakan pembatasan yang berdampak pada pelanggaran kebebasan berkumpul dan berserikat. Misalnya saja, pembubaran Hizbut Tahrir dan pembubaran Front Pembela Islam. Yang kelima, tergugat membiarkan praktik-praktik pembentukan dan pemberlakuan regulasi maupun tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan rentan. Selama 2 periode masa pemerintahan yang dijalankan, tergugat mempertahankan dan bahkan membiarkan lahirnya berbagai regulasi yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan rentan. Komnas Perempuan mencatat 20 kebijakan yang membuat diskriminasi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi. Selain itu, terdapat pula regulasi-regulasi yang mengancam kelompok dan rentan lain, seperti pembentukan dan pemberlakuan regulasi anti-LGBTIQ+, dan masih bercokolnya regulasi yang mengancam kelompok minoritas agama dan keyakinan. Nomor 6, tergugat membuka ruang dan membiarkan praktik-praktik persekusi terhadap kelompok minoritas dan rentan. Regulasi ini tindakan berupa pernyataan-pernyataan diskriminatif sebagaimana dijelaskan di atas. Aktornya adalah non-negara, dalam hal ini kelompok-kelompok yang mengatasnamakan identitas mayoritas. Kelompok-kelompok tersebut kerap menggunakan regulasi anti kelompok minoritas maupun pernyataan diskriminatif pejabat publik sebagai justifikasi bagi persekusi yang dilakukannya. Berdasarkan data Arus Pelangi, sejak 2016 sampai 2019, terdapat lebih dari 1.800 kasus persekusi kelompok LGBTIQ+. Begitu pula yang dialami oleh kelompok minoritas agama dan keyakinan. Yang ketujuh, tergugat mempertahankan dan membentuk regulasi-regulasi yang mengakselerasi kriminalisasi. Dalam 2 periode masa pemerintahannya, tergugat masih mempertahankan dan bahkan memproduksi regulasi-regulasi anti-demokrasi, terutama delik-delik pidana yang materi muatannya karet dan mengancam kebebasan berpendapat. Yang kedelapan, tergugat mengkriminalisasi ekspresi atau pendapat. Berbeda dengan istilah kriminalisasi, sebagai terminologi ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana, kriminalisasi dalam konteks ini merujuk pada penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penggunaan kesewenang-wenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakkan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain di balik yang semata-mata hanyalah untuk merugikan seseorang yang diproses hukum dilandasi dengan itikat buruk. Lebih serupa lagi dengan fenomena yang disebut strategic lawsuit against public participation atau yang sering kita dengar anti-SLAPP. Gugatan strategis terhadap partisipasi publik yang merupakan praktik penyerangan secara hukum kepada orang-orang yang membela urusan publik. Kriminalisasi sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan fenomena yang jamak terjadi selama 2 periode masa pemerintahan tergugat dan kerap kali menyasar pembela HAM perempuan dan orang-orang yang mengkritisi berbagai tindak tanduk buruk rezim. Menurut SafeNet, selama Januari hingga September
ada 112 orang yang menjadi terlapor atau korban kriminalisasi ekspresi di Indonesia. Hal tersebut juga merupakan implikasi dari masih bercokolnya delik-delik pidana yang materi muatannya karet. Demikian isu yang pertama. Yang kedua, majelis, untuk isu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami Fadil.